Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi mudharabah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Zamruda Rahmah NIM 177, Meliana Ratna P NIM 189, Muflihatun Nikmah NIM 204, Wanda Ardita Sari NIM 205, dan Ahmad Khairul Kafi NIM 214. Untuk subbab dari akuntansi mudharabah ini ada 5. Yang pertama ada definisi, karakter, dan esensi fatwa. Yang kedua penyajian. Yang ketiga akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah. Yang keempat ada pengakuan dan pengukuran. Dan yang terakhir ada pengungkapan. A. Pengertian mudharabah. Secara istilah, mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan, lalu keuntungannya dimiliki oleh bersama di antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu karakteristik akad mudharabah. Terdapat 5 karakteristik akad mudharabah. Yang pertama yaitu entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Yang kedua, jika menjadi pengelola dana maka disajikan sebagai syirkah temporer. Yang ketiga, tidak mengharuskan adanya jaminan, tetapi pemilik dana bisa meminta hal tersebut kepada pengelola dana untuk menghindari penyimpangan oleh pengelola dana. Jaminan bisa dicairkan ketika pengelola terbukti melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Yang keempat, pengembali dana dapat dilakukan secara parsial saat bagi hasil maupun secara keseluruhan ketika akad mudharabah berakhir. Dan yang terakhir, porsi bagi hasil dibagikan sesuai nisbah. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika kerugian timbul karena disengaja, kelalaian pengelola, atau pelanggaran akad mudharabah. Landasan fikih dan fatwa DSN MUI. Al-Quran. Yang pertama, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Lalu ada juga ijma' yang berbunyi, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma'. Al-Zuhaili 2001. Dilanjut yang kedua, yaitu as-sunnah. Di sini terdapat 2 as-sunnah. Yang pertama, dari Salih bin Su'aib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Yang pertama, jual beli secara tangguh, kedua, mudharabah, dan terakhir, mencapadukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. As-sunnah yang kedua yang berbunyi, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia, pengelola dana, harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, fatwa DSN MUI. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al-Zuhaili 2001, Sabik 2011.
Di sini terdapat 4 fatwa DSN MUI yang membahas tentang mudharabah. Yang pertama, ketentuan hukum tentang mudharabah juga diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 7, strip DSN MUI strip 4, strip 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirot. Kedua, Fatwa DSN MUI nomor 38, strip DSN MUI strip X, strip 2002 tentang sertifikat investasi mudharabah antar bank. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 50, strip DSN MUI strip 3, strip X, strip 2006 tentang akad mudharabah mustarakah. Dan yang terakhir yaitu Fatwa DSN MUI nomor 115, strip DSN MUI strip LX, strip 2017 tentang akad mudharabah. B. Penyajian akad mudharabah. Pertama, entitas sebagai pemilik dana. Kedua, entitas sebagai pengelola dana. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. A. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah. B. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban. C. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. C. Akuntansi penyelesaian utang piutang murabaha bermasalah. PSAK 108 definisinya yaitu harga pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari kredituran suatu aset dalam pasar yang aktif. Jumlah tercatat adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi, penyusutan atau amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebesar dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar. D. Pengakuan dan pengukuran mudharabah. 1. Diakui pada saat penyerahan kas atau aktiva non-kas. 2. Pembiayaan mudharabah yang diserahkan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran. 3. Pembiayaan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Jurnalnya, pembiayaan mudharabah pada debit dan kas pada kredit. 4. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas, yakni yang pertama diukur sebesar nilai wajar saat pembayaran. Yang kedua, selisih nilai wajar dengan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Yang kelima, beban yang terjadi sehubungan dengan akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati. E. Pengungkapan akad mudharabah. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 dan PAPSI 2006, terdapat beberapa hal yang harus diungkap dalam transaksi mudharabah. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada 1. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. 2. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pengelola dana dan mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada 1. Dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, dan penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.